Mas Yoto. Pak, ini kita ngobrol soal lain ya Pak. Hmm. Kalau apa namanya kemarin juga ada satu yang ramai soal aturan poligami di Pemprov DKI ini Pak. Disebutnya aturan lama, Mendagri sebut ini nggak ada yang baru soal aturan kawin cerai di sana. Tapi buat publik nih Pak, apakah itu buat publik DKI ataupun publik ASN di Pemprov DKI? Ini impactnya gimana Pak? Terus melihat. Iya, saya melihat ini apa namanya dua hal. Yang pertama, kalau kita berpikir linier, tentu cara pandang yang lihat bahwa itu sesuatu yang nggak baru gitu. Artinya aturan ya ini sudah nggak baru. sudah ada. Karena di istilahnya di konstitusi dalam kitab suci Ya, kita ya, Al-Qur'an itu sudah mengatur itu diperbolehkan. Nah, teman ada kata-kata itu selanjutnya kan berlaku adil apabila tidak Ada ya. syaratnya lah. Nah, Ada kan ada term sudah and ada conditionnya, gitu kan. ya, Itu ya. kan bahasa inilah ilahi gitu Ya, ya kan bahasa kitab suci. Nah, kemudian oleh negara sudah diatur negara melalui apa PP apa 85 kalau nggak salah dulu ada Ya. PP juga yang mengatakan itu gitu ya. Jadi ada PP yang mengatur itu 80 atau berapa saya lupa. Pokoknya ada peraturan-peraturan yang keluar di era Orde Baru sudah Ada. ini Mas sudah muncul. Nah, kemudian aturan ini dikeluarkan lagi oleh Brunei. Kemudian kenapa ini menjadi rame? Karena gini, pertama bahwa Jakarta bukan DKI lagi, Mas. Jakarta sudah di DKJ. Masyarakat kita sudah beralih berpikir bahwa masyarakat kita sudah menuju yang disebut smart city atau kota global gitu, atau kita suka dalam konteks nasional ini ada yang disebut aglomerasi. Aglomerasi Ya, pemikiran begitu. Di satu sisi kemudian masyarakat juga ada kekecewaan juga karena apa? Karena Pemprov ini sepertinya apa dalam tanda petik kurang mampu ya, kalau dikatakan gagal sih enggak, kurang mampu mengendalikan harga-harga bagi masyarakat bawah yang ini gitu, enggak terjangkau kan itu. Jadi jurang kaya miskinnya makin lebar yang harusnya ini sudah ini kalau bahasa pemerintah sih sederhana lah, kan sudah tak kasih bansos, tak kasih yang namanya apa BLT segala macam ya, BLT, ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Jakarta KJP misalnya kan seperti itu ya. Jakarta. Sudah diberikan berbagai fasilitas, tapi orang berpikir kan warga itu gak sesederhana itu gitu ya, berpikirnya adalah saya mau membutuhkan akses yang lebih besar lagi kan gitu. Nah, jadi saya melihat itu berpikir linier. Nah, sekarang berpikir non linier nih, Mas. Yang berpikir non linier, pertanyaan urgensinya apa? Iya, urgensinya apa, Pak? Apa? Ya kan kita tanya urgensinya apa itu? Tiba-tiba bahas poligami. Tiba-tiba poligami, apakah menunjukkan bahwa gubernur PJ-nya ini PJ kurang mampu memahami tentang ini tupoksinya yang paling mendesak? Apa sih mendesak di Jakarta? Skala prioritasnya ya, prioritas apa? kan apa? Kan sudah jelas Jakarta itu ada masalah satu yang sudah menjadi disebut masalah kemacetan. Yang kedua masalah banjir. Ketiga masalah tata ruang. Itu kan sudah menjadi masalah akut yang harus ujuk-ujuk poligami nih. Ya ujuk-ujuk ngomongin poligami. Kenapa nggak ngomongin saja misalnya banjir? Nih musim hujan lagi nih. Musim hujan. Bagaimana daerah yang banjir terus itu dibuat kebijakan supaya daerahnya itu direlokasi dan mereka dibuatkan atau apapun lah resolusinya ya. Jadikan kita kebetulan kurang ini daerah kawasan hijau ya kan. Jadi harusnya kan dibikin green kan gitu misalnya. Kan acara begitu atau ngomongin tentang ini kemacetan karena kita sudah ada misalnya kebijakan berulang-ulang lagi disusun terus sampai sekarang dimatangkan namanya IRP jalan berbayar. Kenapa nggak sampaikan aja tentang jalan berbayar? Itu belum selesai itu ya, itu selesai bagaimana panjang kan IRP. Yang ini tahu macet Jakarta sudah ini enggak nih Jakarta udah mau pindah berarti IRP-nya nggak perlu misalnya nggak bisa saja toh atau dengan cara lain atau juga kaitannya dengan karena kita sudah tidak lagi DKI tapi DKJ berarti kan bantuan pemerintah pusat yang dulu karena sifatnya I-nya tadi ibu kota ini yang nilainya sekitar 40 triliun lebih itu kan harus hilang, nggak ada kan. Jadi artinya kepala daerah harus berpikir cari lain, sumber lain dari mana? Dari mana misalnya mencari kaitannya dengan ini mengefektifkan mengenai tilang misalnya sebagai pemasukan kan tilang. Jadi kan kita etle ini alat-alat instrumen itu diberi sudah mahal sekali. Kenapa tidak diaktifkan untuk cepat kan untuk ini. Nah, ini kekurangan apa kan harusnya seperti paling tidak itu. Nah, kemudian dengan tata ruang misalnya bagaimana Jakarta ini kalau musim hujan air berlimpah, tapi kalau musim kemarau banyak yang kekurangan air bersih. Betul. Kan gitu. Dan Jakarta ini masih
ya 70% lah, mungkin 80% masyarakatnya masih menggunakan air tanah. Ini kan harus diedukasi mereka ini supaya jangan menggunakan air tanah. Pak Anies sudah mengeluarkan pergub mengenai larangan penggunaan air tanah. Nah, mereka tinggal diedukasikan ke masyarakat bagaimana ini dampak dari luar. Misalnya, karena Bapak Ibu menggunakan air tanah yang berlebihan, gedung-gedung itu juga menggunakan tanah, maka permukaan tanah di Jakarta landscape itu turun kan, di tempat lain 7%, tempat lain sampai 20% wilayah utara itu turun kan. Maka yang terjadi rob itu jadi air ini. Sementara di pantai sana ada yang namanya reklamasi, ada yang namanya rob yang sudah dalam posisi selalu mengancam. Nah, harusnya yang edukasi kan seperti itu. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Yang urgent prioritas harusnya. Kan kalau ngomongin poligami, kan sesuatu yang sering diomongkan itu, sesuatu yang sudah. Ya, poligami itu kan pilihan, Mas. Orang mau melakukan poligami ya monggo, enggak yang dodo. Saya sebagai orang Islam pun mengatakan aturan poligami. Ya saya mengaku itu ada kok. Ada, cuman catatan di situ ada kalau beberapa memang adil, misalnya berlaku adil, kalau nggak adil ya udah. Ada syarat-syaratnya sudah ini. Artinya kamu kalau kamu milih itu ya kamu resiko gitu. Monggo aja silakan. Silakan kan ini resiko kan. Jadi itu tapi saya bukan menentang Anda ini anti poligami. Anti poligami nggak bisa, Mas, karena kita orang beragama memang ada itu gitu. Nah, cuman bagaimana implementasi di lapangan sekarang? Kalau misalnya di Pemprov itu terjadi, misalnya ini aturan ini mau diterapkan, makanya kemudian yang terjadi nanti khawatir saya mereka jadi ini terpolarisasi. Jadi ada kelompok yang pro dan anti poligami. Nah, kalau nanti pejabatnya kebetulan yang pro poligami, wah ini anti poligami disingkirin semua, Mas. Ini kan bahaya. Karena itu sudah menyangkut ideologi, nanti nyangkut ke agama. Berarti Anda tidak Islami, Anda tidak kan. Dalam tanda petik alangkah ngerinya seperti itu kan gitu. Yang kedua, kalau mengatakan bahwa itu pengurusannya ketat. Misalnya kan harus ketat, harus izin kepada syarat izin kepadanya pimpinan. Gitu ya. Nah, sekarang izin dengan kepimpinan itu kan ya kita jujur saja lah ya, semua administrasi itu tidak ada makan siang gratis kecuali MBG kan gitu. Jadi ya mesti ada ininya kan. Nah, kemudian itu kan membuka potensi yang namanya ini kan keluar surat. Tiba-tiba nih Mas jujur aja Mas Moko pulang nih udah dapat surat. Bawa ke rumah, izin ke istri. Istriku ini saya dapat izin dari ini, saya harus menikah lagi. Wah. Terus istrinya dalam posisi ini tak berdaya, gimana pun istri adalah satu kesatuan dalam keluarga. Iya, betul. Enggak bagaimana sudah suaminya, otomatis kan dia terpaksa menyetujui. Gitu loh. Kalau melawan itu kalau istri berdaya mengatakan saya nggak mau. Ya kan, karena suami saya mau poligami misalnya. Nggak setuju gitu ya, banyak. Nggak bisa, misalnya gitu ya. Tegas. Tapi kalau dalam posisi istri ketergantung dalam posisi istri yang karena agama mengajarkan untuk nerimo, kemudian ada surga di setuju, akhirnya setuju. Ya akhirnya setuju. Kan ini tapi kan jadi tujuan kita untuk melindungi keluarga jadi menjadi ini gitu kan. Malah rusak di situ. Anak jadi berantem gini kan. Nah, jadi itu. Nah, yang lainnya menurut saya juga bagaimana kemudian seperti katakan Ahok, nanti perilaku korupsinya lebih dikencang lagi ya kan, karena untuk tujuan kawin lagi. Lah ini kan jadi ini lagi kan harus dipahami pro kontra ya. Jadi kalau saya sendiri ya secara pribadi ya sebenarnya tinggal aturan-aturan yang ada saja sudah diefektifkan. Itu kan tinggal sanksi. Masalah sanksinya aja yang diperberat, misalnya kalau mereka kalimat yang terakhir di PP Pergub yang dikeluarkan baru kemarin itu kan hanya mengatakan ada sanksi berat kan. Tapi beratnya opo kan nggak pernah dijelasin. Harusnya kan ada beratnya normatif itu ya. Iya, normatif kan. Harusnya kan ada yang detail di situ. Kalau yang ABC ini gitu. Ya pecat. Nah, langsung melakukan hukumannya pemecatan. Misalnya gitu lah. Itu kalau sanksi kalau berbuat apa misalnya, atau implementasi layanan publiknya atau gimana? Iya, kalau ini misalnya dia menikah betul tanpa izin misalnya kan, tanpa tertentu dia melakukan poligami, diam-diam melakukan ini. Langsung pecat aja, langsung kata-katanya pecat. Tapi kan ini kata-katanya apa? Cuma dikasih teguran keras atau sanksi berat. Lah sanksi beratnya itu apa? Sanksi berat kan bisa cuma mutasi, pindah tempat. Ya kan, dikti juga mutasi kan kita ngomongin gitu. Kan itu, atau misalnya gajinya dipotong, tunjangan tukingnya dihapus. Clear tuh ya. Clear kan. Udah anggap berat. Kan itu. Tapi nanti orang jadi takut poligami Pak. Ya justru kalau dipecat kan jadi supaya ini, berarti kalau memang mau poligami udah siap dengan segala jujur, risiko. benar. Jujur. Kan gitu. Kalau memang tujuannya saya sampaikan oleh
oleh pemerintah dalam oleh Kemendagri maupun oleh Pak PJ Gubernur waktu itu kemarin lah gitu ya. Jadi saya sepakat itu dalam arti bagaimana supaya menertibkan. Memang selama ini praktek-praktek apa istilahnya poligami di kalangan ASN Pemprov DKI itu memang tinggi itu kan. Oh iya, Pak. Tinggi. Ada angkanya tuh, Pak, ya? Ada datanya, katanya itu tinggi. Saya enggak. Ini kita bukan pro atau anti poligami, Pak. Ya? Bukan Ngomongin soal itu, Pak, ya. Kita ngomongin kita bukan soal itu, Pak, ya. Bukan soal itu. Jadi memang tinggi, Pak, ya, ASN poligami tinggi. di ASN kementerian atau pemerintahan? Di Pemprov DKI. Pemprov DKI. Makanya itu keluar pergub itu gitu loh. Mungkin itu Pak yang dianggap urgent, Pak. Urgent. Jadi urgennya karena banyak sekali yang menikah. Mungkin laporan masuk banyak. Laporan masuk banyak, tidak bisa bertindak secara ini. Akhirnya kan gitu. disahkan aja lah. Disahkan aja jadi ini. Nah, tapi kan kemudian ada juga. Lah ini kalau jika ada yang namanya publik Mas, berpendapat ada lain lagi. Wah ini karena pemenangnya partai tertentu di sini yang kebetulan pro itu. Nanti bawa kemana lagi Mas? Ini nembaknya kemana-mana. Kemana-mana kan netizen kan liar Mas nembaknya, jadi kemana-mana baca waduh sebetulnya wah ini juga. Iya juga ya gitu ya. Jangan-jangan ini sebagai akhir dia PJ dikasih sangu kan. Ini kan juga nanti keluarlah itu. Lah kan orang jadi berpikirnya kemana-mana Mas. Itu menurut saya, walaupun saya juga nggak percaya itu, nggak percaya. Saya seperti enggak. Ini kata netizen Pak ya. Tawatan netizen. Nah, ini kan namanya publik kan bicara netizen Mas, bicara dunia sekarang dunia medsos Mas, bukan dunia publik orang apa ketemu duduk di warung di warung bukan, karena kita sudah dunia udah beda, udah beda. Tapi Pak impactnya